Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya aku juga mau minta maaf karena aku untuk bikin video-video ini masih bisa bikin video selama 1 minggu 1 kali. Semoga aja nanti ada waktu luang, aku bisa bikin video 2 kali seminggu ya. Karena aku juga punya pekerjaan, aku juga jadi ibu rumah tangga, dan mohon maklum aja ya. Jadi tujuan aku sebenarnya mulai dari awal bikin video di YouTube itu untuk sharing, untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang selama ini aku dapat. Semoga bisa berguna untuk bunda-bunda sekalian di luar. Apa? Dan mungkin jika Anda bunda-bunda yang konsultasi sharing sama aku, biasanya akhirnya nanti aku langsung udah ibu lihat aja bu video aku di YouTube gitu aja sih sebenarnya, jadi biar lebih mudah aja mereka mengerti. Oke, sekarang kali ini aku mau bahas tentang Icterus neonatorum atau bayi kuning ya, bahasa awamnya bayi kuning. Karena mungkin udah banyak sih yang tahu masalah ini ya, udah banyak yang tahu bagaimana sih Icterus itu, mungkin udah banyak. Kenapa kok aku bahas juga gitu? Karena sebenarnya masih banyak juga ibu-ibu yang belum mengerti, terpengaruh dari mitos-mitos mungkin ya. Jadi aku pengen aja, mungkin semoga aja ada yang lihat bisa lebih menambah pengetahuan. Jadi semoga aja kali ini videoku bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, kita mulai penjelasan aku tentang Icterus neonatorum. Oke, Icterus neonatorum atau bahasa awamnya bayi kuning ya. Bayi kuning atau Icterus neonatorum ini dibagi menjadi dua keadaan, yaitu keadaan fisiologis atau keadaan yang normal dan juga keadaan patologis karena adanya penyakit organ dalam. Nah, aku akan jelasin dulu yang keadaan fisiologis ya bun. Jadi keadaan fisiologis ini biasanya muncul pada bayi usia 2-4 hari pasca dia lahir. Nah, terus biasanya kalau Icterus fisiologis ini dia bisa hilang sendiri nanti. Rentang waktunya sih beragam ya. Kalau menurut teori ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Tapi kalau aku sendiri menurut pengalaman dari beberapa bayi yang selama ini aku rawat dan tangani, biasanya ya sampai 40 hari ya ada. Jadi kita lihat tergantung dari kualitas ASI ibunya, terus gimana metabolisme bayinya, pencernaannya bagaimana. Kadang bayi kan juga beda-beda ya. Nah, ada juga yang cepat 1 minggu juga udah hilang. Jadi untuk penanganannya sebenarnya mudah. Jadi cukup bayi dijemur di bawah sinar matahari, dan ASI yang cukup. Itu dua hal itu yang terutama untuk menangani Icterus fisiologis ya. Dan biasanya tuh banyak sekali beredar isu-isu, ibu-ibu tuh akhirnya jadi takut, bayiku kuning mbak, kalau nggak disinar nanti gimana gitu ya. Nah, di sini aku biasanya jelasin ke beberapa ibu atau pasien, yang penting berat badannya naik. Pertama, yang penting berat badannya naik. Bayinya kuat menyusu, dia refleks menyusunya kuat, berarti minumnya banyak. Terus tidak ada gangguan eliminasi atau tidak ada gangguan pipisnya dikit-dikit mungkin, atau dia pupnya nggak lancar, jadi nggak ada gangguan seperti itu. Jadi aku menandainya dari ini semua. Jadi kalau ini semuanya baik, insya Allah kita bisa menangani sendiri tanpa pengobatan atau tanpa fototerapi. Kan keadaan kita tuh kadang beda-beda ya. Ada yang
orang yang mampu bisa fototerapi di rumah sakit. Tapi kalau ada yang orang nggak mampu, dia lahir cuma di bidan, terus keadaan ekonominya mungkin susah, akhirnya dia mau bawa bayinya ke dokter atau ke rumah sakit kan pasti juga mikir-mikir. Nah itu biasanya aku memberikan penjelasan ke ibunya, pertama agar ibunya tenang. Kalau ibu tenang pasti ASI lancar, nanti ibunya bisa kita motivasi untuk meningkatkan kualitas ASI. Nah itu yang penting sebenarnya ASI ya. Di video selanjutnya mungkin aku akan menjelaskan tentang keutamaan dan keajaiban ASI. Aku sangat excited sekali bila aku tuh menjelaskan tentang keajaiban yang sudah diberikan Allah kepada kita. Oke? Karena memang ASI itu sudah pemberian Allah. Jadi nggak mungkin ASI itu meracuni bayi, kecuali ada satu keadaan resus ibu sama si bayinya ini berbeda. Ini aku pernah punya pasien kayak gini ya. Jadi resusnya tuh bisa beda dan memang terjadi komplikasi ke bayinya. Nanti suatu saat akan aku ceritain di video-video selanjutnya mungkin ya hari ini ya. Sekarang kita bahas ikterus dulu. Oke. Nah, untuk penyebab ikterus yang fisiologis itu apa sih sebenarnya? Jadi aku jelasin secara bahasa awam aja ya, bahasa gampangnya aja. Jadi gini, jadi kalau bayi baru lahir kan kemungkinan fungsi hati itu belum bisa maksimal seperti kalau kita udah dewasa ya. Nah, jadi sel darah merah itu belum bisa memecah bilirubin dengan baik. Nah, akhirnya terjadilah peningkatan bilirubin indirect. Jadi ini sebenarnya kalau hal ini sebenarnya normal ya, kecuali bila terjadinya sebelum 24 jam pasca persalinan. Nanti aku jelasin di yang patologis nanti ini ya. Nanti kalau terjadi setelah persalinan 2 hari 3 hari itu sebenarnya normal, karena bayi itu belum bisa hatinya bayi, organ hatinya bayi itu belum bisa memecah bilirubin dengan baik. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi kita pahami itu. Nah, nanti suatu saat seiring dengan bertambahnya usia, pasti organ tubuh kita juga bisa bekerja lebih baik dan akhirnya juga membaik sendiri. Nah, makanya pengobatan yang utama itu adalah dari ASI. Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya mengatasi ikterus neonatorum atau bayi kuning yang fisiologis ini? Kalau aku sih cuma pakai 2 cara ya. Dua cara tuh dijemur sama ASI. Jadi aku biasanya memotivasi pasien nih, motivasi ibu-ibu dengan 2 cara ini aja. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau pertama yang dijemur ya, dijelasin syaratnya dijemur. Memang sih dalam teori bisa dijemur jam 7 sampai jam 9. Nah, kenapa sih kok nggak boleh lebih dari jam 9? Karena lebih dari jam 9 tuh sinar matahari itu udah tercampur kan sama ultraviolet, jadi vitamin D-nya juga berkurang, nggak dapet kan, akhirnya kan gitu ya. Nah terus Bu, kalau jam 7 kan kalau jemur apalagi nggak dingin, kena angin. Nah biasanya kalau tipsku aku ambil jalan tengahnya. Kalau aku biasanya suka jemur bayi itu antara jam setengah 8 sampai jam 8 sih, tapi kalau kesiangan sih paling mentok-mentoknya jam setengah 9 kurang ya. Nah biasanya sih kalau udah jam setengah 9 tuh panas, jadi kasihan juga sama bayinya. Yang aku suka tuh biasanya jam setengah 8. Jam setengah 8 tuh kan nggak begitu panas, hangat-hangat gitu kan sinar mataharinya. Nah itu nggak apa-apa. Nah terus yang kedua, kalau caraku ya, tipsku, bayinya ya memang dilepas bajunya, dilepas, terus tinggal pakai pampers aja sama kacamata ini kan, kacamata berjemur. Tapi kalau ibunya nggak punya kacamata ya bisa pakai apa aja, wes terserah. Kalau aku biasanya ya di rumahnya ibunya ada tisu atau ada pakai gedong, udah pokoknya buat nutupin matanya aja gitu ya, biar nggak langsung kena sinar matahari. Nah terus yang ketiga, waktunya
nggak perlu lama-lama, soalnya ada tuh ibu yang cerita ke aku jemur tuh sampai 2 jam 2 jam. Jadi waktunya tuh minimal minimal 10 menit maksimal 15 menit untuk area tubuh bagian depan, dan 10 sampai 15 menit untuk area bagian belakang. Loh, Bu, kok dibolak-balik sih bayinya? Emangnya ikan asin apa anakku, kan gitu ya? Mungkin ada pendapat yang seperti itu. Jadi bukan karena apa, jadi dibolak-balik itu kenapa? Karena ini aku ini bercerita berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kalau bayi kita sering kita jemur dan dapat vitamin D, insya Allah kan bisa meningkatkan imunitas tubuhnya ya. Jadi diharapkan tuh dia lebih tahan terhadap kondisi-kondisi cuaca di luar. Jadi aku jelasin tentang bayi dulu, bayi usia 0 sampai 2 bulan sesuai pengalaman aku ya Bun ya. Jadi Bun, bayi usia 0 sampai 2 bulan itu masih rawan ya. Rawan alergi. Nah, ini banyak kasus yang terjadi itu yang selama ini aku tangani ya. Itu pertama alergi dari makanan ibunya yang menyusui ya. Itu bisa jadi ibunya makan ikan apa gitu, akhirnya karena ibunya menyusui kan nyalur tuh ke bayinya, akhirnya bayinya badannya merah-merah gitu bisa. Yang kedua karena udara sekitar ya, jadi misalnya udaranya dingin, itu banyak sekali. Kalau ini yang paling banyak ya, jadi bayi itu kasus nafasnya grog-grog. Nah ini sebenarnya enggak apa-apa. Jadi selama usia-usia segitu, selama dia nggak ada gangguan pernafasan sampai susah nafas, sampai terjadi namanya pernafasan cuping hidung. Jadi hidungnya ini sampai kembang kempis ya kalau bernafas. Nah ini masih enggak apa-apa, dia cuma grog-grog. Nah grog-grognya ini biasanya ibu-ibu itu bilangnya cuma pagi atau malam aja Mbak, tapi kalau siang ini udah enggak gitu ya, enggak apa-apa. Biasanya kalau aku sih cuma nyaranin Bu dijemur aja bayinya atau kasih ASI yang banyak. Ibunya dimotivasi untuk meningkatkan kualitas ASI dan ibunya menjaga imunitas. Ibunya bisa minum vitamin atau makan makanan yang bergizi. Nah itu, dan juga ada lagi nih yang juga aku tangani beberapa ya. Jadi di kulit kepala itu yang sensitif ya, kulitnya masih ada tuh bayi tuh yang sampai kulitnya tuh kering, kulit kepalanya ini kering, meruntus, itu karena alergi juga sebenarnya Pun. Jadi kalau aku sih biasanya ibunya nggak usah pakai salep obat macam-macam sih ya. Kalau misalnya sampai beruntusan apa-apa gitu, ibunya cuma tak suruh kasih minyak alami aja, minyak zaitun. Dia kasih minyak zaitun aja Bu. Biasanya kalau ditelatenin tiap hari, dikasih itu yang pengobatan yang alami aja, insya Allah bisa sembuh. Jadi banyak juga yang kasus seperti ini ya. Nah ini intermezzo dikit ya, aku jelasin tentang alergi bayi sehubungan dengan berjemur tadi. Jadi kalau bayi itu dijemur kena sinar matahari dapat vitamin D, diharapkan itu imunitasnya ini bisa naik sehingga nanti gejala-gejala alergi ini bisa berkurang gitu ya. Yang kedua, dengan dijemur bayi diharapkan juga bisa memiliki stimulasi untuk minum ASI lebih banyak. Karena apa? Kalau bayi minum ASI lebih banyak, nanti diharapkan nih ASI yang masuk ke dalam tubuh bayi ini bisa membantu untuk mengeluarkan bilirubin yang berlebih dari tubuh bayi tadi, itu akhirnya melalui urin, melalui kencingnya bayi. Akhirnya kan banyak tuh bayi yang memang kuning, terus minum ASINya juga banyak, kencingnya juga banyak, kencingnya mungkin warna kuning, itu nggak apa-apa, normal Bu, nggak apa-apa. Terus dari pupnya normal, nggak apa-apa ya. Jadi selama tidak ada gangguan eliminasi atau pengeluaran pup atau pipisnya bayi itu masih normal, nggak apa-apa, oke. Kecuali jika bayinya itu males mimi, dia susah gitu ya ngenyotnya, terus
dia berat badannya nggak naik, malah turun. Nah, itu mungkin yang perlu kita tangani. Aku biasanya sih nyaranin ibunya cuma ngasih vitamin aja ya, vitamin perangsang agar bayi ini mau minum lebih banyak. Oke, mau minum lebih banyak bisa nanti untuk vitaminnya apa nanti bisa apa, yang umumnya sih biasanya apialis gitu ya, itu bisa. Terus apa, untuk merangsang pencernaannya itu juga bisa ada namanya obat untuk merangsang pencernaannya agar bekerja lebih baik. Oke, jadi tadi udah jelas ya alasannya kenapa kok bayi kok dibolak-balik sih Bu jemurnya itu. Bukan karena apa maaf ya, jadi biar terutama area dada dan punggung ini biar kena sinar matahari yang masih hangat lah, masih hangat itu yang nggak terlalu panas. Kita di antara jam 7:30 tadi ya Bun ya. Nah itu tadi bisa meningkatkan imunitas ya, imunitas bayi. Harapan jadi nanti biar dia nggak krok-krok nafasnya. Kalau ada gejala pilek atau itu bisa mereda karena imunitasnya meningkat akibat dia dijemur dan dapat vitamin D. Oke. Kemudian yang kedua, ASI. Nah, pentingnya bayi kuning untuk mendapatkan ASI itu sangat penting karena ya ASI itu sangat membantu untuk memecah bilirubin yang berlebih tadi itu ya. Jadi ASI itu kandungannya benar-benar keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, kandungannya ASI itu Bun ya. Itu kalau anti alerginya itu sangat bagus. Jadi aku tuh dapat banyak sharing dari ibu-ibu ASI yang anak yang dikasih ASI sama anak yang sufor. Aku maaf ya, aku bukan underestimate kan anak yang dikasih sufor ya. Cuman ini aku menjelaskan tentang keajaibannya ASI. Jadi dari sharing-sharing ibu-ibu itu anak yang diberi ASI ini lebih tahan sama penyakit ya. Jadi kalau ada nih satu cerita. Jadi ibunya punya anak dua, yang satu kakaknya ini dulu pakai sufor karena anak pertama asinya keluar dikit-dikit, akhirnya sama ibunya dikasih sufor. Yang kedua asinya ibunya lebih banyak, akhirnya adiknya dikasih full ASI. Dan kata ibunya sih anak yang kedua ini dia lebih tahan, jadi kalau ada keluarganya yang batuk pilek gitu ya, kakaknya ini lebih cepat kena daripada adiknya. Ini salah satu contoh. Yang kedua ada contoh lagi, ini yang benar-benar amazing ya, aku dapat story dari salah satu pasien aku. Jadi dia tuh asinya tuh berlimpah banget, berlimpah sampai didonor-donorin ke orang yang membutuhkan. Nah, terus suatu saat ini ada ibu itu datang ke pasienku ini, ke ibu ini. Jadi datang itu dia minta tolong. Anaknya padahal anaknya tuh udah 12 tahun. Nah, ibu yang punya anak usia 12 tahun ini, dia tuh cerita anaknya ini dari kecil kena alergi. Jadi ya gatel ya apa gitu ya, jadi sesek, asma, dia ada riwayat alergi gitu loh. Jadi ibunya ini pengen biar anaknya ini sembuh. Nah ibunya ini dapat story juga dari orang lain, katanya suruh ngobatin pakai ASI. Nah, padahal usianya udah 12 tahun. Ini nggak ada di teori ya Bun ya, ini pengalaman. Nah terus akhirnya ibu ini karena punya kenalan juga, akhirnya kenalan lah sama si ibu yang ASI, pasienku ini yang asinya melimpah ini. Akhirnya dia minta, Mbak aku boleh minta asinya, itu kasih. Dan ya Allah, puji Tuhan ya. Jadi dalam beberapa bulan ya dia minum ASI, usia 12 tahun dia minum ASI Bu. Alhamdulillah alerginya ini sembuh karena ASI. Jadi keajaiban ASI itu memang sudah ya namanya pemberian dari Allah, itu nggak ada yang nggak sempurna. Nah makanya kalau ada yang bilang ini anakku gatel-gatel mungkin yang merah-merah alergi karena ASI, ini bukan karena ASInya, jadi karena makanan dari ibunya biasanya gitu ya. Ibunya makan makanan ikan apa gitu, terus kan dia nyusuin. Nah karena metabolisme ibunya ini kan
tercampur kan sama ASI yang diproduksi tadi itu. Ini diminum sama bayinya. Nah, ini diminum sama bayinya, dan akhirnya bayinya juga kalau yang dia memang ada alergi bisa timbul reaksi alergi. Jadi bukan dari ASI-nya ya. Jadi dari faktor luar. Ibunya mungkin harus mengganti sumber protein yang lain. Oke. Oke, jadi untuk Icterusnya notorum yang fisiologis ini cukup 2 hal itu aja Bun ya yang kita kita utamakan. Jadi kita cuma lihat itu aja. Kalau tadi yang pertama aku bilang ada fungsi pencernaan atau fungsi eliminasinya bayi selama normal aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bayi susah males ya kita perbaiki, kita kasih vitamin. Kalau misalnya mau dikasih obat untuk merangsang pencernaannya biar bekerja lebih baik, itu juga ada obatnya dari dokter, biasanya dari resep ya, itu juga ada obatnya. Jadi sebenarnya nggak harus fototerapi sih. Aku selama ini menangani bayi yang baru lahir itu juga bisa kuning yang sama kuning yang fisiologis, nggak perlu di fototerapi, cukup dijemur, dikasih ASI yang banyak, insya Allah minggu ketiga, terus menjelang selesai nifas, selesai masa nifas ibunya itu udah nggak kuning, banyakan sih minggu kedua atau minggu ketiga sih udah nggak kuning, bayi itu udah normal. Oke, jadi dari sini Bunda jelas ya. Semoga Bunda nanti itu bisa memahami apa yang aku sampaikan. Ini aku berusaha menyampaikan dengan bahasa yang orang biasa ya. Oke, untuk sekarang aku jelasin lagi Icterus neonatorium yang patologis. Nah, yang patologis ini biasanya tuh terjadi sebelum 24 jam. Jadi dia baru lahir belum 24 jam udah kuning. Nah, ini yang mengindikasikan adanya penyakit hati. Jadi organ dalam hati, kemungkinan hatinya ini ada kelainan, itu juga bisa. Nah, itu jadi kita menandainya dari situ ya Bun ya. Jadi aku nggak perlu jelasin yang jelimet-jelimet tentang kadar bilirubin atau apa-apa, enggak. Yang utama aku jelasinnya itu tentang penanganan Icterus yang fisiologis yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi ibu tuh biar tahu gimana sih cara menangani Icterus fisiologis itu yang baik itu gimana. Intinya itu tadi, pikiran kita positif, ibunya telaten, ibunya nggak mikir yang negatif ya. Biasanya banyak kan yang bilang keluarga bilang gini, tetangga bilang gitu. Insya Allah kalau ibunya yakin oh bayiku nggak apa-apa, ibu tenang aja, ibu kuningnya ini munculnya nggak ini kok, paling hari ketiga hari keempat nggak apa-apa, berarti ya sudah kasih ASI yang banyak, ibunya banyak makan makanan bernutrisi yang bisa meningkatkan produksi ASI untuk meningkatkan kualitas ASI, ibunya menata pikirannya biar nggak stres ya. Insya Allah ASI juga lancar, ASI kualitas bagus buat bayinya. Oke. Jadi nanti juga aku kasih beberapa gambar ya, contoh aku nyemur bayi nanti gimana. Oke. Jadi itu dulu penjelasan dari aku tentang Icterus. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Mohon maaf bila mungkin aku ada salah kata atau mungkin salah-salah penjelasan atau gimana ya. Ini semua hanya berdasarkan pengalaman dan sharing aku dengan para ibu-ibu, dan memang benar terjadi dan hasilnya memang seperti itu. Jadi aku tuh selalu berprinsip semua hal itu pasti ada obatnya. Semua hal itu juga dari diri kita sendiri, dan apa yang sudah diberikan oleh Allah insya Allah pasti bermanfaat. Oke, cukup video kali ini dari aku. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share bila Bunda merasa ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.